Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita, terima kasih untuk waktunya. Kita mau ada sedikit wawancara mengenai pembelajaran model pembelajaran TARL atau Teaching at the right level. Ya, langsung saja Bu. Apakah Bu Anita sudah Selalu merancang pembelajaran pada pembelajaran yang akan dilakukan? Oh ya Mbak, tentu saja ya. Merancang pembelajaran itu merupakan bagian integral dari prinsip pengajaran. Jadi kalau kita mau melaksanakan proses pembelajaran itu harus dirancang dulu, menyesuaikan dengan kebutuhan anak, dengan karakteristik siswa, sehingga mencapai potensi maksimal mereka dan kita bisa mencapai tujuan dari pembelajaran. Apa pertimbangan dari Bu Anita sendiri dalam merancang pembelajaran tersebut? Ya, kalau selama ini saya pertimbangannya dalam merancang pembelajaran itu yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran dulu, menyesuaikannya dengan materi, lalu dengan potensi anak juga, lalu dengan kebutuhan siswa juga, bagaimana gaya belajar mereka, tingkat pemahamannya, lalu kebutuhannya. Kita harus mengakomodasi kebutuhan murid itu, lalu juga menentukan metode yang tepat agar prosesnya bisa menyenangkan, bisa memantik anak seperti itu, lalu juga menyediakan sumber belajar yang relevan dan bervariasi. Kemudian untuk penilaian juga dilakukan penilaian yang dibuat semenarik mungkin lah, tidak terlalu formal tapi sudah mencakup tentang evaluasi pemahamannya gitu. Untuk menentukan materi sendiri bagaimana pertimbangannya? Untuk menentukan materi, yang pertama untuk menentukan materi yang paling utama itu agar dapat mencapai tujuan pembelajaran ya harus relevan dulu dengan tujuan pembelajaran. Materinya apa disesuaikan, lalu ada keterbukaan, artinya di sini ada beragam perspektif, nggak cuma satu sumber belajar aja, dari berbagai sumber belajar saling melengkapi itu. Lalu ada memperhatikan dari tingkat kesulitannya sesuai tingkat pemahamannya, lalu dengan kemampuan siswa juga. Kemudian memperhatikan keseimbangan antara materi inti dan materi-materi tambahan, ya. Jadi tidak terlalu iya betul. Itu. Lalu ada keterkaitan juga dengan materi sebelumnya, dengan materi yang akan diajarkan. Untuk setelah pembelajaran kemudian ada asesmennya berupa apa? Ya, asesmen yang saya gunakan di kelas itu asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Diagnostik biasanya dilakukan sebelum pembelajaran, jadi sudah tahu kebutuhan siswanya, mengidentifikasi kekuatannya, potensinya. Jadi untuk selanjutnya diadakan penilaian atau kegiatan proses pembelajaran itu sudah tahu harus pakai metode apa, media apa yang tepat untuk anak-anak tersebut. Lalu ada juga asesmen formatif, itu dilakukan sepanjang proses pembelajaran itu dengan ada LKPD, ya, penilaian, evaluasi, ya, gitu. Lalu ada sumatif juga nanti di akhir proses pembelajaran di PTS atau PAS. Untuk model pembelajaran biasanya itu menggunakan apa? Untuk model pembelajarannya disesuaikan. Jadi ya disesuaikan dengan materi juga, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan jadi nggak hanya satu model pembelajaran aja, yang jelas menggunakan model pembelajaran TARL sesuai dengan tingkat kemampuannya. Gitu. Jadi berarti Bu Anita sudah menerapkan pembelajaran TARL di dalam kelas nggih Bu? Yes, sudah mulai menerapkan TARL setelah ini kurikulum Merdeka ini ya. Biasanya media pembelajaran yang sering digunakan di kelas
media yang digunakan di kelas itu disesuaikan juga. Misalkan media pembelajarannya disesuaikan. Misalkan untuk ini yang paling mudah yaitu yang kontekstual ya, yang ada di lingkungan kelas, dimanfaatkan semua media yang ada di kelas dulu, lalu memanfaatkan dari internet, dari ya sumber-sumber yang ada di sekitar dulu lah, media-media yang ada di sekitar dulu. Kemudian setelah Bu Anita menerapkan pembelajaran TARL itu ya Bu, apakah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Anita buat sebelumnya? Setelah menerapkan TARL, alhamdulillah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya, karena bisa mengakomodasi tadi kebutuhan siswa. Jadi anak-anak tuh responnya baik, iya. Karena sesuai ya, karena sudah sesuai dengan kebutuhannya, dengan kemampuannya masing-masing, jadi anak tuh lebih ini paham lah, lebih bermakna lah, pemahamannya lebih bermakna gitu. Ketika tahu kebutuhannya, oh anak ini sukanya medianya video, nanti di pembelajarannya lebih ini dia bersemangat, iya lebih tertarik. Oh anak ini sukanya metodenya modelnya ya itu, jadi sesuai, jadi Semangat belajar. iya semangat belajar, iya karena sesuai tadi. Iya. Terus Berarti untuk strategi dan pendekatan yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Strategi dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Kalau strategi dan pendekatannya bisa menggunakannya tadi disesuaikan juga dengan kebutuhan, untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa, menggunakan PBL, PJBL, ya. Tadi anak-anak suka juga kalau misalkan pelajaran PI atau Pancasila itu yang bermain peran, role playing kayak gitu itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Terus bagaimana pemanfaat teknologi di kelas Ya. Untuk pemanfaatan teknologi di kelas ini potensinya sangat besar ya Mbak ya, untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, karena seperti yang diketahui anak-anak di sini itu mayoritas menengah ke bawah ya, jadi untuk gadget dan lain-lain itu awam bagi mereka itu. Dengan pemanfaatan teknologi itu meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya pendidikan. Jadi anak-anak bisa melihat, oh bagus ya belajar menggunakan LCD gitu, seru ya, anak-anak jadi bersemangat seperti itu. Iya, anak-anak itu terlibat, betul. Terus kendala apa Bu yang dialami dalam proses pembelajaran seperti ini? Kendalanya yang sering dialami yaitu kendala yang dihadapi ya, anak-anak itu semangatnya mungkin kurang ini ya, motivasi belajarnya itu kurang rendah, karena kurang pengawasan dari orang tua. Kita juga nggak bisa menyalahkan ya, orang tuanya bekerja dari pagi sampai sore, anak-anak di rumah itu belajar atau enggak kita nggak tahu. Berarti sudah dipasrahkan di sekolah. Iya, pasrah, bener-bener yang pasrah. Udahlah sekolah kasih uang saku, udah gitu. Gurunya yang kamu bisa baca bisa enggak terserah nggak mau gurunya, tahu. kayak gitu. Nah itu kendala perhatian juga dari orang tua ya, kurangnya perhatian juga. Lalu ada kendala dari lingkungan pengaruh lingkungan. Jadi anaknya mungkin ini sebenarnya itu anaknya anteng tapi terpengaruh dari teman-temannya, jadinya ikut-ikutan kayak gitu. Banyak sih kendala kami di sini terkait dengan pembelajaran dan siswa dan orang tua juga gitu. Terutama nih Bu. Yeah. Kalau cara Bu Anita agar peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu bagaimana? Cara untuk jadi saya semuanya itu berpihak pada murid. Gimana artinya? Iya, pembelajaran berpihak pada murid. Jadi saya
belajarnya di mana, mau belajar di mana, nyamannya di mana. Saya selalu ini dulu, iya, mengkondisikan dulu. Iya, Bu mau di sini hari ini mau pelajaran apa dulu, misalnya sudah ada jadwal disesuaikan, kamu mau pelajaran apa dulu, mau ini Bu, kita sesuaikan gitu. Jadi anak-anak ya nggak yang boring-boring banget gitu. Misal saya juga sering pelajarannya di luar, di bawah pohon itu gitu, Biar seger. refreshing, suasana baru. Kalau di kelas melulu di kelas kayak gitu kan ini juga jenuh juga. Lalu memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk menyampaikan pendapat, berkolaborasi juga, saling ini di diskusi sering saya buat kelompok, iya, berkelompok, berdiskusi dengan kelompok, lalu menyampaikan pendapatnya di depan presentasi. Ya presentasi itu anak-anak seneng, jadi kayak ada keterampilan berbicara juga kan di situ ya. Tuh. Kemudian tadi kan ada kendala-kendalanya ya Bu. Kalau cara Bu Anita untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya, caranya untuk mengatasi kendala tersebut, Sosialisasi. ya namanya. ini yang pertama komunikasi dengan orang tua. Ada grup-grupan memang jarang komen dan lain-lain. Tapi kebetulan kepala sekolah juga sering mengundang orang tua, itu kita sering mengadakan pertemuan juga. Bagaimanapun jenengan itu kan kita sama-sama, saya nggak mungkin bisa sendiri, harus butuh bantuan orang tua. Ada sosialisasi, lalu melibatkan orang tua juga dalam setiap program sekolah. Ternyata orang tua itu juga semangat, ternyata juga mau juga terlibat dalam program-program sekolah yang sudah diadakan di sekolah. Misalkan ada outing class, ada kegiatan hari besar keagamaan kayak gitu, ternyata support sekali, ternyata butuh komunikasi untuk berkolaborasi dengan orang tua tadi. Lalu ada pendekatan juga parenting juga mengenai kebutuhan anak. Ternyata anak ini berbakat loh di sini, orang tua selama ini nggak tahu, taunya udah ngasih aku udah belajar, ternyata di sekolah itu ketemu bakatnya gitu. Jadi tersalurkan potensi yang dimiliki gitu. Nah, ini yang terakhir ya Bu, menambahi aja. Nah, tadi selama proses pembelajaran itu kan sebelumnya merancang pembelajaran, apakah semua prosesnya itu sudah sesuai Bu? Pada prosesnya ya, pada proses yang berjalan tentu saja tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Banyak sekali kendala, banyak sekali pertimbangan seperti itu. Sesuai tadi ya Bu, Iya, kendalanya yang disampaikan ya Bu. tadi, betul. Kemudian tadi dari hasil penerapan pendekatan pembelajaran TARL itu bagaimana Bu hasilnya? Hasil dari penerapan TARL tadi sangat positif dan meningkatkan keterampilan siswa. Keterampilan dasar contohnya membaca, menulis, berhitung. Yang awalnya dulu kelas 4 itu mereka belum bisa baca, belum bisa berhitung, itu susah. Lalu saya terapkan TARL, akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan positif, ada peningkatan kemampuan membacanya, kemampuan berhitungnya. Lalu tentang konsep matematika juga alhamdulillah sudah terbentuk. Untuk motivasi belajarnya juga sekarang itu sudah berbeda dari awal-awal dulu naik kelas 4. Ya kan ada transisi juga ya, kalau di kelas 3 ke 4 mungkin dari kelas rendah ke kelas tinggi seperti itu. Lalu ada peningkatan partisipasi juga ketika anak-anak harus terlatih untuk presentasi, itu mereka selain percaya diri juga jadi semangat, saya aja Bu, saya aja gitu. Jadi dengan menggunakan metode TARL, anak-anak sudah lebih mudah untuk mencapai tujuan Iya belajarnya. betul, lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran karena sesuai dengan Hasil berarti diperoleh hasil yang baik Iya, gitu hasilnya dengan alhamdulillah. menggunakan pendekatan ini. Terima kasih Bu Anita atas waktunya.
karena ini menjadi salah satu bagian dari tugas kami di kampus untuk mewawancarai salah satu guru penggerak di tempat kami PPL. Kebetulan Bu Anita salah satu guru penggerak di SDN Kaligawe nggih Bu. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami sangat-sangat berterima kasih dan sangat bermanfaat buat kami. Terima Sama-sama, kasih. semoga bermanfaat. Kita Amin. sama-sama belajar ya. Nggih. Ya. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf nggih Bu. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.